perkuliahan kita untuk di pemrograman berorientasi objek ya. Hari ini kita akan ngebahas mengenai database dan hari ini juga adalah pertemuan terakhir kita untuk di mata kuliah PBO. Jadi teori udah terakhir untuk hari ini. Minggu depan kita akan lakukan final test gitu ya. Jadi final test untuk lebih detail di akhir materi ini akan saya beritahu ya. Nah, untuk hari ini kita bahas mengenai JDBC. Apa itu JDBC? Kepanjangan dari Java Database Connectivity. Ya, jadi hari ini kita bakal belajar bagaimana kalau misalnya kita ngebuat sebuah aplikasi Java, kemudian kita menyimpannya ke dalam sebuah formatting database. Kemarin kan kita menyimpan datanya ke dalam file TXT ya. Nah, hari ini kita akan menyimpan datanya itu ke database MySQL gitu ya, jadi ke database. Jadi JDBC kita bisa ngebuat interface yang menghubungkan antara aplikasi yang kita buat gitu ya, aplikasi Java yang kita buat selama ini, mulai dari misalkan perhitungan, kali, bagi, dan seterusnya, itu dengan database gitu ya. Jadi kita bisa hubungkan dia. Jadi satu Java application ini yang akan menyimpan ke database. Nah, untuk pemodelannya itu sendiri, di sisi aplikasi Java yang kalian buat, nah, mengkoneksikan ke database, nah, disinilah perannya si JDBC. Jadi ada satu struktur di bahasa Java yang akan menghubungkan bahasa pemrograman Java kita dengan database. JDBC atau Java Database Connectivity ini apa? Dia itu API ya. Dan dia itu sebenarnya API yang terdiri dari kelas dengan metode. Jadi ada kelasnya, ada metodenya. Saya tidak perlu lagi jelaskan apa itu kelas dan metode ya, sudah dipelajari sebelumnya. Dia bekerja untuk menghubungkan struktural code yang ada di Java dengan database. Tujuan utamanya apa? Dia mau buat independensinya si Java code. Jadi buat Java code ini independen dari database aktual yang kita pakai. Jadi dia terpisah, namun dihubungkan ya. Jadi dihubungkan melalui JDBC. Nah, JDBC dia menyediakan interface itu sangat banyak untuk jenis database, gitu ya. Kalau kita bercerita JDBC bisa dilihat di gambar kalian masing-masing di sini, ya. Bisa dilihat gambar kalian di sini. JDBC ini ada di tengah ya. Jadi selama ini yang kita create aplikasi Java application yang kita buat, di sini kita bisa konekkan dengan Microsoft SQL, ataukah kita bisa konekkan ke MySQL, ataukah kita bisa konekkan ke Oracle ya. Ini semua yang sifatnya main ke dalam database ya, main ke dalam database. Nah, JDBC ini juga didesain gitu ya dengan cara yang sama terhadap beberapa relational dan sisi database. Jadi JDBC ini kita desain untuk kerja. Konsepnya hampir sama untuk semua formatting. Dia akan menghubungkan ke dalam Oracle, MySQL, Microsoft SQL. Ini yang akan kepake dan baru kita bisa eksekusi dengan perintah-perintah SQL-nya ke yang ada di dalam programming Java. Otomatis nanti juga kita harus import JDBC-nya yang ada di dalam aplikasinya. Untuk arsitekturnya sendiri dia kurang lebih seperti ini. Jadi ada kita ngebuat satu Java application, nanti akan di handle untuk connect ke JDBC Driver Manager itu dengan nama JDBC API. Kemudian dari ODBC kita akan connect misalkan ke ke database. Nah, ini diatur sama JDBC Driver API. Nanti akan connect ke beragam jenis database. Ataukah kita punya satu vendor spesifik ODBC driver yang connect lagi ke database. Jadi semuanya dihandle sama si JDBC driver API. Nah, untuk tahapan akses datanya, kalau semuanya kita bercerita, jenis database itu ada banyak ya. Kalau di kampus mungkin kita baru pelajari hanya SQL. Kalau di luar orang sudah pelajarin ataupun implementasi di perusahaannya sudah sangat banyak. Tidak hanya ini sebenarnya, tapi orang luar udah belajar PostgreSQL, ada Oracle, dan lain-lain. Itu semua dipakai untuk penyimpanan database-nya. Nah, semua jenis database yang ini, dan yang ini kita sebut dengan driver database. Jadi, kalau di tahapan aksesnya sih seperti ini. Nantinya, kita akan butuh satu driver manager. Jadi, driver manager,
yang gunanya untuk mengetes koneksi. Gitu ya. Dia akan mengetes koneksi. Nah, cara mengetes koneksi itu harus kita isi dulu apa username yang ada di database-nya, yang menjadi autentikasi database-nya, apa password dari apa namanya database-nya, host dari database-nya, nama database-nya, dan URL dari database-nya. Ketika sudah connect, barulah kita bisa kasih perintah untuk select datanya, update datanya, create datanya, dan insert datanya. Barulah nanti akan menghasilkan hasil. Jadi ibaratnya misalkan create apa namanya insert baco into MHS misalkan, atau select bintang from MHS. Nah, nanti akan kasih keluar seluruh data yang ada di tabel database MHS. Nah, jadi diingat ya. Jadi nanti kalian akan lihat ada struktur kode untuk connection. Barulah kita bisa kasih perintah ini. Nah, untuk menjalankan running JDBC ada beberapa fase ya. Jadi fasenya yang pertama adalah kalian menginisialisasi dulu datanya. Setelah itu kalian akan memproses untuk inisialisasi datanya. Barulah kalian terminating. Kalau seumpamanya dia tidak connect, dia akan lakukan terus pengecekan koneksi atau masuk di bagian processing gitu ya. Nah, di fase inisialisasi apa aja yang dikerjakan? Yang dikerjakan itu adalah mereka ngeload driver, kemudian mereka meng-create connection. Nah, untuk relevansi Java SQL, mereka itu driver manager connection seperti ini. Sedangkan untuk di processing itu, di task mereka akan mengerjakan generate SQL statement untuk proses result data seperti ini. Gitu ya. Sedangkan untuk Java SQL classes, ini akan diatur sama statement result set seperti ini. Untuk di proses termination, ini task yang dikerjakan itu adalah terminate connection release data structure. Kemudian ada connection untuk di dalam data statement. Nah, jadi alurnya ada dua sebenarnya dalam satu sisi fase. Namun task yang dikerjakan itu di belakang ada beberapa hal. Dimulai dari mereka ngeload driver, create connection, sampai dengan driver manajernya itu dicek kembali. Mereka akan masuk di tahapan proses di mana dia menggenerate SQL statement-nya. Kemudian akan keluar hasil statement-nya. Statement itu bisa berupa ini ya, select, update, create, insert, itu bisa dimasukkan dalam situ. Kemudian diatur sama terminated connection, mereka ngerilis data structure di mana connection di relevant SQL class-nya itu mereka ngatur di connection di sisi statement. Nah, simple database application itu kurang lebih mungkin seperti ini ya. Jadi bisa dilihat kalau ini kalau saya connect dengan apa namanya Postgre. Ya. Jadi pertama import dulu Java SQL seperti biasa di barisan kodenya di sini. Setelah itu kalian bikin try and catch. Jadi panggil kelasnya Postgre driver ini ya. Sudah dijelaskan dia pakai driver. Gitu ya. Kemudian bikin connection-nya. Nih, bikin connection-nya. Connection-nya dengan menggunakan apa? Link ya. Ini, link-nya, link untuk connection-nya. Kemudian apa nama user-nya, apa nama password-nya. Seperti itu. Setelah itu bikin connection untuk statement-nya dieksekusi. Kemudian lihat set, result set datanya. Nah, ini perintahnya ya. Perintah untuk apa namanya yang statement. Nah, ini dia. Select name, tampilkan nama dan number dari PCM table. Jadi tampilkan nama dan number dari PCM table, di mana number itu dibawa dari 2. Nah, dia akan tampilkan seluruh nama dan number dari tabel PCM, di mana tabelnya itu atau datanya itu kurang dari 2. Ya, numbernya itu kurang dari 2. Nanti akan ditampilkan datanya ke rs get string dan rs get integer. Jadi ini bisa kalian lihat ya baris perintahnya ini semua. Ini sudah mengcover, jadi mulai dari load driver, get connection, create statement SQL, execute SQL-nya, gitu ya. Get connection yang di sini, gitu ya. Create statement-nya yang di sini, load driver-nya, ya, load driver-nya, gitu. Yang di sini yang class for name ya. Jadi kurang lebih seperti itu
more resultnya, jadinya more resultnya. Nah, ini yang akan kalian gunakan, dan mesti sama antara username yang ada di sini yang kita pasang dengan password yang kita pasang di dalam database kita. Nah, mesti diingat setiap database itu dia punya driver masing-masing. Jadi beda ya kalau kita bercerita Postgre, SQL, kemudian MySQL, bisa Microsoft SQL, ya itu beda-beda semua. Mereka punya driver. Gitu. Nah, JDBC driver ini berkomunikasi dengan driver yang lain, di mana mereka akan langsung ke database. Nah, JDBC API ini dia akan mulai menyembunyikan detail implementasinya murni dalam kode Java, tapi dia tidak menyembunyikan implementasi antara SQL dengan DBMS, gitu ya. Nah, untuk konversi, bisakah datanya dikonversi ke dalam data Java? Jawabannya bisa ya. Kalau misalkan kita lihat file SQL, ya kalian sudah belajar pasti SQL kan? Integer itu kalau di SQL kita panggil dengan int. Kalau SQL varchar kita panggilnya dengan string. Kalau real kita panggilnya dengan float. Kalau bit kita panggilnya dengan boolean. Kalau date itu ya tanggal yang ada di SQL itu kita panggil dengan Java SQL date. Kemudian kalau time atau timestamp kita panggil dengan Java SQL timestamp. Jadi bisa dilihat semua data yang ada di dalam SQL kita bisa convert masuk ke dalam tampilan yang ada di dalam Java. Sisanya kita tinggal mencari persamaannya saja yang ada di SQL dengan ke Java-nya. Nah, untuk menggunakan JDBC ataupun Java Database Connected Driver, ini kalian bisa taruh kalau misalkan Oracle ya. Oracle itu bisa taruh di /users lokal Oracle JDBC library-nya, kemudian taruh OJDBC 14 Nah, kemudian kalian bisa kalau pakai MySQL gitu ya, kalian bisa pakai dev MySQL /download connector /j ini kalau kalian mau download. Tapi alhamdulillah kelebihannya karena kita pakai NetBeans, syukurnya dia sudah built-in gitu ya. Jadi built-in ini dia sudah ada di dalam. Jadi kalian nggak perlu lagi nge-download MySQL-nya, tak bisa sampai dengan Oracle-nya. Kecuali ini ya, kecuali untuk proses yang praktikum sebentar itu mesti install dulu examnya gitu ya. Examnya untuk nge-create dia punya database. Kemudian kalian bisa tambahin Java classpath ke dalam aplikasi yang kalian buat untuk variabelnya di CLI atau command line interface. Kemudian kalian bisa atur dengan IDE kalian ya. IDE ataupun editor yang kalian gunakan. Nah, ingat langkah-langkah dalam JDBC itu ada 7 step. Intinya pertama load dulu drivernya, kemudian kalian set koneksi ke database-nya pakai apa, kemudian kalian bangun koneksinya, jangan lupa bikin objek ataupun statement-nya, kemudian kalian eksekusi query-nya yang ada di dalam, kemudian 6 proses result-nya kalian buat, sampai dengan yang terakhir adalah jangan lupa ketika tidak ada koneksi ya kalian mesti tutup koneksinya, supaya proses pengiriman data ataupun hal lain itu tidak bisa diinterrupt ataukah diganti sama orang lain. Nah, kalau yang pertama load driver. Nah, kalau load driver kalian bisa panggil dengan kelas .forName ya. Jadi kelas .forName. Kalau kalian pakai MySQL ya panggilnya dengan com.mysql JDBC driver. Kalau kalian pakai Oracle bisa pakai ini Oracle JDBC driver gitu ya. Jadi kalau implementasinya di Java kayak gimana? Contohnya kayak gini jadinya. Jadi kelas forName com.mysql JDBC driver. Nah, kalau pakai SQL ya berarti rubah. Kalau pakai Oracle ya berubah ya. Jadi Oracle JDBC driver Oracle driver. Nah, setelah itu kalian bikin satu baris perintah untuk mengecek apakah connect atau enggak. Kayak gini baris perintahnya. Kalau dia enggak connect, nanti akan nampilin ini. Error loading driver, kemudian manggil exception CNFF. Nah, kemudian kalian tentuin koneksinya. Kalau MySQL kan dia kayak gini. Nah, ada hal yang penting adik-adik di sini. Ini namanya adalah pintu port ya. Pintu port. Kalau kalian jalankan exam, sebentar saya akan praktekkan sedikit. Ketika kalian jalankan exam, itu ada portnya, mesti diperhatikan. Jangan sampai port yang kalian ketikkan di kode itu berbeda dengan port yang ada di exam. Makanya dia nggak bakal pernah connect. Gitu ya.
Ingat, baris perintah di dalam localhost-nya itu connect seperti ini. JDBC /2 MySQL garing-garing localhost portnya, ini port ya, portnya port 3306 kemudian /MySQL-nya. Jadi spesifik kalau kita lihat dari database ini dia adalah MySQL. Bagian kedua dia akan lihat DBMS-nya apakah pakainya localhost, gitu ya. Bagian ketiga itu port number yang dikasih apakah 1521, 3306. Jadi tergantung nanti dari exam pada saat dia keluar ya. Kemudian bagian terakhir kita akan jelaskan nama database yang kita gunakan, slash ataupun MySQL. Di sini nanti mungkin beda. Ya, ini nama database-nya bisa jadi mungkin di sini tabelnya atau nama database-nya adalah MHS gitu ya. Atau database-nya keuangan, slash berarti keuangan, slash MHS itu beda-beda tergantung nama database yang kalian udah buat di dalam Java-nya. Nah, untuk addressing database-nya kalian bisa panggil beda-beda ya. Jadi JDBC kemudian panggil apa nama subprotokolnya dan apa nama subname-nya. Kalau Postgre mungkin kalian bisa panggil kayak gini. Jadi biasanya PostgreSQL database ataukah host/database, host /2 port database, default hostnya itu adalah localhost, portnya itu adalah 5432. Nah, untuk connection ke database, kalian bisa bikin satu variabel namanya adalah con, kemudian panggil nama kelas connection. Jadi connection nama variabelnya connect atau mungkin kalian bisa ganti ya, yang untuk ini bisa diganti. Misalkan connection sambung sama dengan gitu ya, bisa juga. Tapi tinggal dipanggil aja, berarti di sini nantinya adalah sambung titik close. Gitu. Nah, panggilnya driver manager get connection, jangan lupa URL-nya apa, user ID database kalian apa, password ID database kalian itu apa. Nah, setelah itu kalian bisa atur di bagian kelas properties-nya isinya. Kemudian jangan lupa setelah kalian menjalankan aplikasi, bikinkan dia bisa di-close. Nah, untuk membangun koneksi, mesti selalu diperhatikan bahwa driver manager itu dia akan get connection dan mesti masukin DB URL, username, dan password. DB URL ini adalah koneksi yang kita buat di sisi sebelumnya. Username dan password itu adalah parameter yang digunakan untuk di sisi database server. Jadi kalau ditanya, Kak saya nggak hafal di database server kok, saya cuma install. Jadi umumnya gitu ya, ini umumnya ya. Kalau kalian pakai exam, username-nya itu adalah root, password-nya itu adalah kosong, jadi nggak ada. Cuman ada root doang. Nah, kalau pakai apa namanya server atau pakai Linux, umumnya dia itu root, ROOT, password-nya dia itu tor, TOOR. Jadi tergantung ya. Nah, apakah bisa diedit itu? Bisa. Pada saat kalian menginstall exam-nya atau menginstall server untuk database, kalian bisa edit di PHP titik ini ataukah di apa namanya di settingannya itu ada. Nah, bagaimana mengecek koneksinya? Jadi mengecek koneksinya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini yang saya bilang tadi kalau kita pakai MySQL ya, umumnya itu database nama username-nya itu root, password-nya itu kosong, nggak ada. Hostnya localhost, database-nya misalkan telepon, kemudian URL-nya. Untuk kelas name-nya kita panggil dengan com MySQL JDBC driver. Jadi kita panggil apa nama hostnya, host itu yang ini ya, localhost. Kemudian apa nama database-nya, nama database-nya ini, telepon. Kemudian setelah apa namanya, setelah dari sisi database-nya, kemudian apa URL-nya, user-nya itu adalah user dan password. Gitu ya. User di sini adalah root yang ini ya, yang akan dipanggil. Passwordnya itu adalah kosong yang akan dipanggil. Nah, setelah itu kita akan ngecek bikin satu connection. Kalau dia connect sukses, dia akan kasih tampil ini. Kalau dia apa namanya? Kalau dia sudah connect, di close ya. Jangan lupa di close connection-nya. Kalau dia gagal, dia akan kasih tampil pesan ini. Ini adalah satu baris apa namanya? Perintah untuk ngebuat connection ke database MySQL yang ada. Kalau Postgre dia akan kayak gini ya. ORG Postgre driver, JDBC PostgreSQL host sama gitu ya. Kemudian telepon string URL. Jadi kalian bisa lihat bedanya cuma di sini yang di bagian atas. Ya. Nah, ini beda ya. Bisa dilihat bedanya. Nah, bedanya juga di bagian URL saja.
Sisanya untuk host, DB, username itu sama. Ingat untuk membuat statement, sekarang kita masuk, ini tadi sudah masuk di driver, koneksi, kita bikin statement. Nah, statement itu ada 3 model objek. Kalian bisa panggil dengan perintah statement, connection dengan create statement, ataukah kalian bisa panggil dengan model object statement, prepared statement, ataupun callable statement. Ini 3 objek statement. Nah, baru kalian bisa eksekusi dengan perintah query. Nah, ini yang kalian pelajari pasti di dalam perkuliahan kalian di database, di perkuliahan lain, ini pasti dipelajarin. Ya, jadi select bintang from users where age lebih besar dari 21. Perintah query ya, ini perintah query untuk SQL. Ya, jadi tampilkan semua user, ya, tampilkan semuanya dari user di mana umurnya di atas dari 21. Tampung dia ke dalam query. Ya, ini. Setelah itu, query itu akan ditampilkan dengan perintah apa? Dengan perintah result set. Jadi result set RS, statement execute query dengan memasukkan variabel query yang ada di atas. Seperti ini. Jadi kalau di sini kalian beda name-nya, nama variabelnya di sini juga ganti ya, nama variabelnya. Nah, bagaimana dengan query yang merubah database? Sangat gampang sama. Kita kembali lagi perintahnya MySQL yang kalian pelajari di perkuliahan lain. Itu sama. Jadi string query, saya update user set age 2 sama dengan 21 di mana namanya adalah John. Ini adalah perintah mengupdate data. Update data user dengan mengeset umurnya age sama dengan 21 di mana namanya adalah John. Itu ya. Nah, kalian tinggal panggil execute update untuk statement insert, update, delete, dan lain-lain. Ini untuk mengeksekusi perintah execute di sisi update. Dan ingat, result set RS panggil ketika sudah dia dijalankan, gitu ya, dengan mengeksekusi update-nya itu dengan masukkan query-nya. Ini ya. Nah, result set ini dia akan menampung rows atau baris yang telah kita modifikasi dari perintah update. Nah, jadi ingat, perintah-perintah MySQL yang sudah kalian pelajari itu sama ya, insert, kemudian ada update, ada delete, ada join kah, ada apakah, dan lain-lain. Itu yang kalian pelajari di mata kuliah sebelumnya atau mata kuliah yang lain, itu pasti pakai perintah ini. Nah, bagaimana kalau kita mau query database gunakan variabel dari program? Nah, kalian bisa gunakan prepare statement di sini ya. Nah, ini contohnya ya, misalkan integer age 21, umur sama dengan 21. String query update user set age tanda tanya, ini akan ngambil dari atas, di mana where name John. Bagaimana prepare statementnya? Dia akan bunyi kayak gini. Statement, prepare statement, variabel st, kemudian kalian koneksikan, masukkan ke dalam query-nya. Setelah itu kita set data integer, masukkan ke dalam age. Nah, kemudian bagaimana untuk menampilkan datanya? Untuk menampilkan data di proses hasil dari query itu sebenarnya kan tadi sudah disimpan dalam result set. Sisanya kita mau tarik datanya yang dari result set. Nah, kita bisa tampilkan dalam bentuk tabel dengan baris atau kolom untuk integrasikan dari tiap rows. Jadi pilih while rs.next, kemudian string name rs.getString, integer age rs.getInteger. Kayak gini. Jadi next yang dalam kurung ini sebenarnya dia akan melangkah ke row berikutnya dalam result set. Jadi bisa dilihat ya kayak gini. Selama rs.next tampilkan name itu diambil dari getString 1, kemudian integer age diambil dari getInteger yang ada variabel age. Nah, ada 2 cara untuk mendapatkan hasil dari result set. Kalian bisa tampilkan dalam posisi kolom dimulai dari angka 1, atau kalian mismatch gitu antara si kolom dengan result set dengan tabel asli. Ataukah kalian bisa tarik datanya berdasarkan nama kolom. Gitu. Nah, lanjut untuk penutupan koneksi, kalian bisa panggil dengan perintah connection close. Jadi ini ketika kalian sudah selesai connecting ke database, jangan lupa di close. Open connection ke database ini dia gunakan resource system dan kita bisa kehabisan koneksi utamanya kalau kita lingkungan
multi users. Tentunya kan kita masih praktik dalam satu user ya. Nah, kalau udah kompleks, sudah besar sekali kita punya data, ini yang akan ngebahas lagi di sisi multi users. Nah, jangan lupa untuk menutup koneksi kalau misalkan database-nya ini masih di dioperasikan, itu tidak akan bisa kita lakukan untuk penutupan, kecuali database-nya udah tidak digunakan, koneksi itu akan ditutup secara otomatis ya, tapi baris perintahnya mesti dimasukin. Nah, kebanyakan dari pengembang aplikasi itu sudah membuat pattern. Jadi ini namanya pattern, ini ya, pattern, atau orang yang sering sebut juga adalah framework, gitu ya. Ini adalah framework. Nah, framework yang dibuat atau model itu sangat banyak. Ada namanya MVC, ada MVVC, ada MVV dan seterusnya. Itu sudah pemodelan yang semua yang agak berbeda gitu ya. Nah, MVC atau mungkin kalian sering lihat di skripsinya Kokomu atau CCmu yang ada di perpustakaan, mereka bikin framework sendiri atau kan mereka menggunakan framework. Orang kadang biasa pakai modelnya adalah MVC. Jadi kalau MVC itu apa sebenarnya? Model view controller ini adalah arsitektur dari perangkat lunak yang kalian buat atau framework dengan pola desainnya di mana memisah logika domain dengan antarmuka. Jadi sekali lagi memisah logika domain dan antarmuka. Di Java untuk GUI itu bisa kita pisah. Jadi akan dipisah bagaimana tampilan kodenya, tampilan dari aplikasinya. Satunya lagi kita akan menggunakan logika ataukah fungsi yang ada di dalam dalam aplikasinya. Contoh yang mungkin bisa saya kasih lebih clear ya, itu adalah PHP dan HTML. Nah, ini misalkan yang ngatur tampilan, ini yang ngatur logik. Contoh mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, MVC ini memungkinkan kita bagaimana mengatur misalkan supaya programmer itu punya task gitu ya. Punya task yang lebih clear. Kemudian testing dan maintenance untuk kode programnya gitu ya. Dan beberapa aplikasi kalau seumpamanya dia mirip, kita bisa gunakan kembali untuk barisan kodenya sehingga kita bisa sebut dengan reusable. Implementasi dari MVC ini bisa kita lihat pada aplikasi yang sifatnya berbasis web atau aplikasi desktop karena dia punya tampilan kan. Jadi kalau kalian belajar web kemarin itu mestinya udah dikasih tahu bagaimana sih implementasinya MVC, memisahkan antara kode yang ada di tampilan dan kode yang ada di logic. Arsitekturnya kalau di dalam Java kayak gini ya. Jadi model kita bikin satu getter dengan getter class Java beans. Kemudian kalau kita bikin ke dalam database, kita bikin terpisah untuk database-nya. Kemudian semua view untuk tampilan aplikasi dan semua yang mengkontrol tampilan aplikasi itu akan dikoneksikan melalui JDBC. Kalau tadi beda ya, ini itu digabung dan satu kali connect. Kalau ini enggak sekarang. Yang ini kita pisah, gitu ya. View dan control ini kita pisah. Tapi connect-nya ke DAO manager dari JDBC. Nah, oke, adik-adik sekalian, saya rasa cukup untuk teorinya. Saya coba perlihatkan sampelnya, gitu ya. Saya akan perlihatkan sampelnya untuk di barisan kode. Tuh. Entire screen. Oke, jadi pertama kita buka dulu NetBeans, gitu ya. Buka dulu NetBeans. Sebelumnya juga kita jalankan dulu exam. Gitu ya. Jalanin dulu exam. Ini yang mesti kalian perhatikan baik-baik ya, jangan sampai bingung nanti. Nah, jangan lupa install SAM-nya. Ya, install SAM-nya. Ini pasti sudah ada memang nih kalian punya, karena udah diajar pas di mata kuliah di sebelah ataupun yang lain. Pasti sudah dapat juga WebTalk. Kemudian kalian start, gitu ya. Kalian start. Bagi yang nggak punya exam, silahkan cari di Google, banyak kok. Itu tinggal ketik saja exam download. Nah, ini yang saya bilang tadi, adik-adik perhatikan ini koneksinya. MySQL ini, gitu ya. MySQL ini kita connect dengan menggunakan port 3306, gitu ya. Jadi ini yang mesti dilihat. Kita connect menggunakan port 3306. Ya.
Nah, berarti pada saat kita menulisin kodenya ke dalam Java, ya, ke dalam Java, misalkan ini, ya, ini. Nah, di sini kodenya harus sama, jadi 3306, jadi localhost portnya 3306. Nah, bisa dilihat ya, 3306. Selanjutnya saya bikin dia juga dengan apa namanya, nama database itu adalah mahasiswa. Kemudian passwordnya untuk database saya itu adalah root dan pasnya itu tidak ada atau kosong. Oke, ini kalau mau dijalankan ya, kita harus ngecek dulu di localhost sudah ada kah? Gitu. Misalkan ya localhost php-admin seperti ini, cek dulu di database sudah ada atau belum nama databasenya dengan nama mahasiswa. Gitu ya. Ini udah ada ya, nih udah ada. Gitu. Ini udah ada. Nah, jadi kita bisa bikin. Gitu ya. Nah, ataukah data tabelnya udah ada, MHS gitu. Nah, untuk bikinnya sangat gampang, gitu ya. Untuk bikinnya sangat gampang. Saya coba tes hapus dulu ya. Ini ya, saya coba hapus dulu. Ini tabelnya. Saya coba hapus dulu tabelnya mahasiswa dengan perintah drop. Kemudian oke, hapus. Nah, ini sudah nggak ada ya. Nah, coba kita tes ya. Kita tes jalanin dulu. Saya tes jalankan aplikasinya. Nah, ini udah di run aplikasinya. Nah, kalian bisa lihat dulu ya. Ini. Ada pesan di bawahnya. Koneksi gagal, unknown database mahasiswa. Ya. Jadi, nama database yang dalam mahasiswa itu nggak ada. Gitu, yang kita buat. Jadi, walaupun di sini misalkan saya simpan, ya, saya ngisi datanya, misalkan ya. Isi datanya. Saya tambah, ini tidak akan connect. Gitu. Kenapa? Koneksinya gagal dan dia nggak nemuin database mahasiswa. Gitu ya. Jadi bisa dilihat. Kita stop dulu. Gitu ya. Sekarang kita bikin dulu nama database-nya. Gitu ya. Nah, bikin create database itu sangat simpel, tinggal ketik aja di sini. Nama mahasiswa, gitu ya. Kemudian kita apa namanya? Kita create, gitu ya. Create. Nah, setelah create, silakan dibikin apa namanya? Query-nya, gitu ya. Nah, di sini bisa kalian ketik di sini, ataukah kalian bisa create apa namanya, nama tabelnya. Nah, nama tabel mengacu saja dengan praktikum yang sudah saya kasih. Nah, di sini kan disuruh bikin dengan nama tabel adalah tabel MHS. Ya, tinggal dibikin aja dulu dengan nama tabel MHS. Gitu ya. Berapa kolom? Ya, berapa kolom? Kolomnya di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 kolom. Kita bikin 5. Kemudian go. Nantinya akan diminta untuk mengisi datanya. Jadi apa namanya, tipe datanya, dan berapa panjang datanya. Nah, silakan mengacu nanti di database-nya sini ya. Nah, untuk sampel yang di sini yang saya kasih, name-nya itu adalah nama, tipe-nya adalah varchar, panjangnya mengacu dari database ini ya. Panjangnya itu adalah 225. Kemudian nim, tipenya adalah integer, panjangnya adalah 20. Kemudian jurusan, ya. Kemudian di sini adalah varchar 225. Kemudian di sini adalah alamat. Kemudian di sini adalah varchar. Kemudian panjangnya adalah 225. Kemudian terakhir adalah phone. Telepon, tipenya adalah integer dan panjangnya adalah 20. Jadi cukup bikin seperti ini. Setelah itu kita save ya, di bawah. Nah, dia langsung jadi seperti ini. Nah, apakah ini sudah bisa digunakan? Sudah bisa. Kita tes ya. Kita tes. Kita play. Ya. Nah, di sini bisa diperhatikan adik-adik di bagian bawah, koneksi ini sudah berhasil. Nah, kenapa? Karena kita sudah create sesuai dengan nama database-nya. Ini lihat ya.
Nama database-nya itu adalah mahasiswa. Gitu. Username dan password itu udah benar. Dia akan ketampilkan pesan berhasil. Kalau ini nggak match atau passwordnya salah atau usernya salah, dia akan koneksinya gagal. Nah, di dalam table kita akan ngeload ada nomor, ada nama, ada NIM, ada jurusan, ada alamat, dan ada phone. Gitu ya. Kita lihat, kita coba tes menginput ya. Misalkan, ini saya ngetes input ya. Misal akhir, ininya, jurusannya, pilih nomor teleponnya, kemudian alamatnya, kemudian kita tambah. Nah, di sini pesannya udah menampilin pesan penyimpanan data berhasil, kita oke, dia akan masuk ke dalam sini. Kita dilihat ya, adik-adik. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, di database itu juga akan muncul sama ya. Jadi dalam sini kalau kita browse datanya, dia akan nampilin nama datanya ada di sini. Ini ada akhir, NIM-nya, jurusannya, alamatnya, dan nomor telepon. Oke, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Untuk edit apa dan lain itu sudah bisa juga, clear juga, hapus juga, nanti kalian tinggal lengkapin aja di sisi kodenya. Yang mesti diingat adalah ini data koneksinya di sini. Gitu. Jangan lupa untuk mendesain tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini dan ini ya. Dan ini adalah JTable ya. Kalau mengambil JTable itu ambilnya di sebelah kanan sini. Ada kok di sini. Silakan dicari ya. JTable. Semua petunjuk untuk praktek itu udah ada di sini juga. Saya sudah beritahu untuk caranya gitu ya. Gitu ya. Nah, ini ada add library juga. Kalian disuruh install library MySQL JDBC driver. Dan seterusnya tinggal kalian ketikkan. Nanti di akhir apa namanya? Di akhir itu ada hadiahnya untuk kalian berlatih dan dikumpulkan. Ini ya. Suruh bikin aplikasi penyimpanan juga. Yang disimpan itu cuma nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening listrik gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik sekalian untuk teori dan mini praktek yang tadi yang saya jelaskan untuk praktek kita. Ada yang mau ditanyakan? Anyone? Silakan. Halo, halo, halo. Dikumpul SQL-nya juga, Kak, database-nya ke dalam RAR. Nanti latihan. Iya, kumpul gitu. RAR. Oh, Jadi iya. tanyakan kalian ekspor kita. Sudah belajar SQL semua toh? Belajar jadi kita di mata kuliah sebelumnya? Iya, Kak, sudah. Nah, oke Mi. Balas sih kalau tidak pernah sentuh SQL, Pak. Pasti paling tidak ini sudah nih. Nah, kalau memang nggak ada pertanyaan, saya akan jelaskan untuk final test kita. Jadi minggu depan kita akan final test, gitu ya. Final testnya itu terbagi dua sama seperti biasa, praktikum dan teori. Jadi teori saya akan kasih satu soal yang akan kalian kerjakan dengan kapasitas waktu yang berbeda-beda. Dari teori itu kalian kerjakan 2 jam, kemudian praktikum kalian kerjakan juga 2 jam. Jadi misalkan startnya jam 8.30, selesainya mungkin di jam 10.30. Lanjut lagi praktikum gitu ya, dari jam 10.30 mesti sampai dengan 12.30 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di prakteknya nanti minggu depan. Dan tidak ada batas waktu untuk kelebihannya, nah, tidak ada. Jadi mesti dikumpulkan pada hari itu juga. Keterlambatan akan ada minus poin. Ketika kalian kumpul cepat itu lebih bagus. Dan jangan pernah copy paste saja kodenya punyanya teman tak, karena saya pasti periksa dengan Turnitin ya. Untuk setiap kode yang kalian kasih masuk itu saya periksa dengan Turnitin. Jadi berapa besar tingkat kemiripan kode kalian itu pasti saya cek. Kemudian setelah final test mungkin saya akan kabari lagi mengenai berita acara. Jadi kalian ada 1 hari datang ke kampus untuk berita acara. Kecuali kalian yang ada di luar daerah ya. Mungkin ada kebijakan khusus untuk kalian yang ada di luar daerah, nanti silahkan kabari kakak di minggu depan. Bilang kalian di luar kota, nggak ada di Makassar, makanya kalian nggak bisa tanda tangan berita acara. Berita acara penting untuk informasi untuk kehadiran dan menginputan nilainya, gitu ya. Walaupun kalian hadir ngerjain final test namun tidak tanda tangan berita acara, nanti tetap aja nilainya akan kosong.
Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan adik-adik mengenai final testnya kalian, kemudian teori kita hari ini di pertemuan terakhir. Ada pertanyaan? Ada? Anyone? Oke, kalau memang sudah nggak ada, gitu ya. Saya cukupkan aja kalau gitu ya. Kalau ada pertanyaan di praktikumnya silakan lemparkan di WhatsApp karena kayaknya juga kalau saya aktif di sini nggak bertanya juga. Nanti di WA. Oke, thank you semuanya. Tetap sehat. Silakan dilanjutkan untuk praktikumnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih semua dan tetap sehat. Thank you semua.